Hai, perkenalkan nama saya Rian Prasetya dengan NIM 240301226 dari kelas Agroteknologi 3. Di sini saya akan membuat video kegiatan praktikum kurva sigmoid dari awal hingga akhir. Tahapan pertama yang dilakukan adalah membersihkan lahan tersebut dari tanaman gulma ataupun sampah dengan menggunakan cangkul dan goni untuk bertujuan untuk mempersiapkan lahan praktikum. Selanjutnya dilakukan pembuatan plot dan parit yang bertujuan untuk meletakkan media tanam di atas plot tersebut. Lalu diberi label pada masing-masing polybag berupa identitas nama individu untuk menandai identitas dari pemilik polybag tersebut. Selanjutnya dilakukan pengisian tanah pada masing-masing polybag sebanyak 2 polybag per orang untuk mempersiapkan media tanam. Yang selanjutnya polybag tersebut diletakkan pada plot yang telah dibuat untuk persiapan penanaman tanaman jagung. Selanjutnya dilakukan persiapan benih dengan melakukan perendaman benih jagung yang bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan penanaman. Lalu dilakukan penanaman benih jagung pada masing-masing polybag sebanyak 2 benih per polybag. Selanjutnya dilakukan penjarangan dengan cara memotong salah satu tanaman dengan menggunakan gunting dan hanya menyisakan tanaman yang paling bagus pada polybag tersebut. Selanjutnya dilakukan penyiraman tanaman secara rutin agar tanaman tidak mengalami kekurangan air dan juga bertujuan agar tanah tetap lembab. Selain itu, penyiraman bertujuan agar mendukung proses pertumbuhan tanaman tersebut. Selanjutnya dilakukan pemupukan pada tanaman jagung dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara sebanyak 3 gram per polybag yang dipupuk dengan cara ditugal ke dalam polybag tersebut. Selanjutnya dilakukan pembuatan plang praktikum yang berisikan nama-nama praktikan dari Laboratorium Fisiologi Tumbuhan untuk menandai identitas dari praktikan tersebut. Selanjutnya dilakukan pengamatan tinggi tanaman jagung yang dilakukan setiap minggunya dengan menggunakan alat meteran yang diukur dari bawah tanah hingga ujung pangkal daun tertingginya, yang bertujuan untuk mengukur tinggi tanaman secara rutin pada setiap minggunya. Selanjutnya dilakukan pengamatan jumlah daun jagung pada setiap minggunya dengan melihat daun jagung yang telah terbuka sempurna, lalu dihitung jumlah daunnya yang dilakukan pada setiap minggunya. Selanjutnya dilakukan pengamatan diameter batang tanaman jagung yang dilakukan pada setiap minggunya dengan menggunakan alat jangka sorong yang digunakan dengan cara menjepit kedua sisi batang tanaman jagung tersebut, lalu dilihat nilai diameter batang tanaman jagung tersebut. Selanjutnya dilakukan pembersihan gulma di sekitar plot maupun polybag dengan cara membersihkan lahan tersebut dari gulma yang bertujuan untuk mencegah kehadiran hama dan juga membuat lahan lebih bersih. Selanjutnya dilakukan pembumbunan tanah pada polybag tanaman jagung dengan cara menggemburkan tanah pada polybag yang bertujuan untuk membuat tanah pada polybag menjadi gembur dan juga untuk membantu proses penyerapan air dan unsur hara menjadi lebih baik. Selanjutnya dilakukan pengendalian hama secara manual dengan cara mengambil hama secara langsung pada tanaman tersebut. Dan juga dilakukan pengendalian hama dengan cara kimiawi dengan menggunakan larutan insektisida yang diberikan pada tanaman jagung dengan dosis yang dianjurkan. Tentang pengertian kurva sigmoid. Kurva sigmoid adalah kurva pertumbuhan yang berbentuk S yang menggambarkan perubahan pertumbuhan pada tanaman
tanaman dari waktu ke waktu berdasarkan peningkatan ukuran, tinggi, berat, dan volume tanaman. Pola ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama pada setiap periode, tetapi mengalami perubahan laju sesuai kondisi dan lingkungan. Pertumbuhan dimulai dari fase lak, yaitu tahap awal ketika pertumbuhan masih lambat karena tanaman sedang mengalami adaptasi dan mulai membentuk sel serta jaringan baru. Selanjutnya memasuki fase eksponensial atau logaritmik, yaitu tahap pertumbuhan yang paling cepat karena proses pembelahan dan pembesaran sel berlangsung secara aktif sehingga ukuran tanaman meningkat secara signifikan. Setelah itu, terjadi fase pelambatan di mana laju pertumbuhan mulai menurun akibat berkurangnya nutrisi, ruang, air, atau meningkatnya kompetensi dan keterbatasan faktor lingkungan. Tahap terakhir adalah fase stasioner atau fase maksimum, yaitu kondisi ketika pertumbuhan mencapai titik optimal sehingga pertambahan ukuran sangat kecil atau berhenti karena keseimbangan antara pembentukan dan penggunaan energi telah tercapai keseluruhan. Berdasarkan hasil grafik tinggi tanaman, dapat diketahui bahwa kurva sigmoid terdiri dari fase lak, fase log atau eksponensial, dan fase pelambatan atau stasioner. Pada fase lak atau fase awal dari MST 1 sampai 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan berlangsung lambat dengan tinggi rata-rata dari 8 cm menjadi 16 cm. Pada fase ini merupakan masa adaptasi tanaman terhadap lingkungan, yang dimana perkembangan akar dan pertumbuhan jaringan awal masih menjadi prioritas sehingga pertambahan tinggi tanaman belum signifikan. Selanjutnya memasuki fase log atau eksponensial dari MST 3 sampai 6 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi tanaman meningkat sangat cepat dari 33,5 cm menjadi 139 cm. Pada fase ini merupakan periode pertumbuhannya maksimum karena proses pembelahan dan pemanjangan sel berlangsung secara aktif dan masif, serta penyerapan air dan unsur hara berjalan secara optimal. Dan selanjutnya memasuki fase pelambatan atau stasioner mulai dari MST 7 sampai 8. Pada fase ini laju pertumbuhan mulai menurun dengan tinggi tanaman dari 170 cm menjadi 180 cm. Penurunan laju ini menunjukkan bahwa tanaman mulai mendekati tinggi yang maksimum, sehingga energi pertumbuhan tidak lagi terfokus pada pemanjangan batang dan tinggi tanaman, tetapi mulai dialihkan pada proses pertumbuhan bunga dan juga buah. Dari grafik jumlah daun dapat dilihat bahwa pada fase lak dari MST 1 sampai 3, jumlah daun masih bertambah secara perlahan dari 1 menjadi 4 helai. Kondisi ini terjadi karena tanaman masih berada pada tahap pembentukan organ dasar dan juga adaptasi, sehingga pembentukan daun belum intensif. Selanjutnya, tanaman memasuki fase log atau eksponensial dari MST 4 sampai 7, yang dimana jumlah daun meningkat pesat dari 5 sampai 15 helai. Pada fase ini menandakan bahwa aktivitas fotosintesis meningkat seiring berkembangnya luas permukaan daun dan pembentukan tunas baru yang berlangsung aktif. Pertumbuhan daun yang cepat menunjukkan bahwa kondisi fisiologi tanaman berada pada tingkat optimal. Selanjutnya memasuki fase pelambatan atau stasioner dari MST 8. Jumlah daun hanya meningkat sedikit menjadi 15,5 helai yang menunjukkan bahwa tanaman mulai mencapai batas pertumbuhan vegetatif maksimum. Pada grafik diameter batang dapat dilihat bahwa pada fase lak atau MST 1 sampai 2, diameter batang masih kecil dan meningkat dari 1,15 mm menjadi 2,22 mm. Pada tahap ini relatif lambat karena jaringan tanaman dan sistem pembuluh batang masih dalam tahap pembentukan awal. Selanjutnya, tanaman memasuki fase log atau eksponensial dari MST 3 sampai 6 dengan peningkatan diameter yang sangat cepat dari 3,3 mm menjadi 11,85 mm. Pada fase ini menunjukkan bahwa aktivitas kambium dan pembesaran sel batang berlangsung maksimal, sehingga batang mengalami penebalan untuk memperkuat struktur tanaman serta meningkatkan kemampuan tanaman untuk melakukan transportasi air dan unsur hara. Setelah itu memasuki fase pelambatan atau stasioner dari MST 7 sampai 8, yang dimana diameter batang meningkat lebih lambat dari 14,34 mm menjadi 15,855 mm. Pelambatan ini menunjukkan bahwa batang mulai mencapai ukuran optimum
dan pertumbuhan sekunder mulai stabil, sehingga penebalan tidak lagi secepat fase sebelumnya. Dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam video. Saya ucapkan terima kasih.